TikTok Shop resmi hentikan transaksi e-commerce pada 4 Oktober pukul 5 sore. Lalu bagaimana keadaan Pasar Minggu usai TikTok Shop ditutup? Berikut laporan Mega dari Pasar Minggu. Pada 4 Oktober lalu, TikTok Shop resmi ditutup. Bisa dilihat ya. Ini adalah TikTok di mana dulu TikTok Shop di sini terdapat keranjang kuning, namun sekarang sudah tidak ada. Nah, sekarang kira-kira bagaimana dampaknya terhadap para pedagang di Pasar Minggu? Kita cek yuk. Beginilah kondisi para pedagang Pasar Minggu pasca ditutupnya TikTok Shop. Bisa dilihat pengunjung terlihat sangat ramai. Tapi bagaimana kira-kira dampak yang dirasakan oleh para pedagang di sini? Kita akan berbincang dengan beberapa pedagang yang ada di Pasar Minggu ini. Dengan adanya penutupan TikTok Shop, apakah memberikan pengaruh terhadap penjualan, Mbak? Kalau pengaruh itu sangat berpengaruh juga, karena dari TikTok Shop dihapus itu kayak offline store itu semakin maju karena harganya juga bisa bersaing dengan yang lain gitu. Kalau TikTok Shop itu kan harganya terlalu jatuh dan kayak kurang untuk kita bisa bersaing dengan mereka gitu. Kalau menurut saya sih nggak ada dampaknya, karena memang saya nggak ikut TikTok. Yang pertama, ya sebelum TikTok ada saya jualannya biasa aja, lancar. Sudah TikTok juga saya penghasilannya sama. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30 Tahun 2023 melarang adanya transaksi jual beli di sosial media e-commerce seperti TikTok Shop. Yang salah satu poinnya ini mengatur bahwa sosial e-commerce tidak boleh melakukan jual beli barang, hanya boleh melakukan promosi barang atau jasa. Hal ini pun dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri yang terkena dampak akibat maraknya penjualan yang dilakukan oleh sosial e-commerce di TikTok Shop. Harapannya gimana, Mas? Harapannya sih dikasih regulasi yang jelas. Karena kan alasannya Tanah Abang sebenarnya nggak terlalu kan, nggak ngaruh kan, Tanah Abang tetap sepi. Jadi regulasinya kurang efektif lah. Gitu. Harapannya bisa lebih efektif lagi. Kehadiran toko offline dan online memang memberikan pilihan kepada konsumen. Meski begitu, pengunjung yang datang ke Pasar Minggu mengaku lebih puas berbelanja secara offline. Kalau offline kan kita bisa tahu loh langsung bentuk fisiknya barangnya, dan kita bisa, kalau pakaian kan kita bisa ngukur bener-bener tepat. Tapi kalau online kan kadang kekecilan, ternyata ukurannya tidak sama seperti yang dibilang, yang diiklankan. Belanja offline karena lebih bisa lihat bahannya, juga bisa melihat kualitasnya juga. Pemerintah mengeluarkan aturan penutupan sosial e-commerce atau TikTok Shop untuk melindungi para UMKM yang ada di Indonesia. Selain menjadi kebijakan yang bersifat untuk melindungi para pedagang, namun juga bersifat untuk membantu menghidupkan kembali roda perekonomian Indonesia. Tetapi kembali lagi kepada para konsumen, apakah lebih suka berbelanja online atau offline? Saya Mega Yulianda melaporkan dari Purwokerto. Baik, tentunya kita juga menantikan bagaimana nanti regulasi ke depan.